Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi produk makanan ringan. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang snack ya, atau makanan ringan, baik itu makanan yang manis atau yang asin. Pokoknya makanan ringan yang biasanya kita temui di supermarket ataupun di warung. Nah, siapa yang nggak tahu dengan Ketela Singkong ya? Ini salah satu pelopor ya, salah satu pelopor keripik singkong yang dibungkus dan sekarang sudah dikenal oleh masyarakat lewat pemasarannya di supermarket. Jadi produk yang akan kita bahas Ketela Singkong rasa ayam bawang 185 gram. Ini buatan PT Indofood Fritolay Makmur dengan LP POM MUI terlampir dan masa berlakunya masih lama. Nah, untuk komposisi dari Ketela Singkong ini sendiri tentu bahan utamanya singkong, minyak kelapa sawit. Nah, kemudian bahan tambahannya di sini ada antioksidan ya yang ada dalam minyak kelapa sawit, amonium bikarbonat, bumbu rasa ayam bawang ya yang mengandung bubuk daging, penguat rasa, mononatrium glutamat, hidrolisat protein nabati. Langsung saja kita lihat diagram alir proses pembuatan produk. Ternyata tidak jauh berbeda ya dengan pembuatan singkong pada umumnya. Singkong diiris, kemudian direndam dalam air kapur sirih, kemudian ditiriskan, digoreng, dan diberi bumbu, kemudian di packing. Nah, setelah itu kita langsung telusur halal ya, dari bahan bakunya. Yang pertama singkong sudah pasti non-TK karena bahan nabati. Kemudian antioksidan juga non-titik kritis. Minyak kelapa sawit seperti biasa titik kritisnya ada di pemurnian, apakah menggunakan bahan yang halal atau tidak. Kemudian hidrolisat protein nabati ya, yang namanya hidrolisat ya atau hidrolisis, sesuatu yang dipecah lagi. Tentunya biasanya itu menggunakan bakteri ya, menggunakan mikrobial bukan bakteri saja. Nah, apakah dalam prosesnya atau dalam pengembangbiakan mikrobialnya itu menggunakan fermentasi Homer atau apakah ada bahan penolong lainnya? Nah, disitulah titik kritisnya. Selanjutnya amonium bikarbonat. Nah, amonium bikarbonat ini biasanya digunakan untuk pengembang ya. Tetapi dalam undang-undang penggunaan bahan tambahan pangan digolongkan ke dalam pengatur keasaman atau penstabil. Nah, untuk amonium karbonat ini sendiri acceptable daily intake-nya itu tidak dinyatakan. Artinya aman saja selama batas maksimumnya itu CPPB. Nah, selanjutnya bubuk daging ayam. Nah, bubuk daging ayam itu sebetulnya berarti berasal dari daging ayam kan. Daging ayam yang dibuat bubuk, artinya ada proses pengolahan dari ekstraksi ayam itu sendiri sehingga menjadi bubuk ya, bubuk daging ayam. Kemudian pertanyaannya apakah ada bahan tambahan lain yang memungkinkan bahan ini bisa menjadi haram atau tidak. Kemudian mononatrium glutamat sudah pasti non titik kritis. Nah, jadi teman-teman untuk produk Ketela ini karena produk yang berbahan dasar dari singkong ya, yang artinya bahan pangan nabati, kemudian ditinjau dari bahan-bahannya yang aman. Jadi untuk Ketela singkong ini tergolong pada produk yang low risk ya, atau yang memiliki resiko rendah gitu terhadap bahan-bahan yang perlu diwaspadai seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.